sebenarnya yang bermasalah itu kita, tanahnya, rumputnya, atau padinya, Pak? Kalau manusia itu kan paling gampang menuduh gitu ya. Harapannya nandur padi, kudune padi sing apik. Tapi karena padine elek, sing apik dielek-elek gitu, Pak. Berarti yang bermasalah sebenarnya padinya dan otak kita, Pak. Percaya enggak? Karena rumput bukan hanya satu individu loh. Tapi panjenengan percaya enggak rumput ini bertasbih? Semua agama percaya bahwa rumput ini makhluk toh. Mulai dari Hindu rumput ini juga makhluk, Pak. Di Quran rumput ini juga makhluk enggak? Bertasbih enggak? Ketika jenengan herbisida, jenengan sudah berapa banyak mematikan tasbihnya umat. Nah, kalau setiap rumput ini bertasbih, ada berapa juta rumput satu tangki herbisida yang jenengan musnahkan? Berarti ada berapa banyak tasbih yang terhenti gitu toh? Kira-kira dosa orang? Ya monggo dhewe dijawab gitu toh. Itu kalau yang mati rumputnya saja. Kira-kira belalangnya mati enggak? Kira-kira mikrobanya mati enggak? Kira-kira walang ya bertasbih ora? Nek kono nek bakteri bertasbih ora? Berarti kamu sedang membunuh siapa? Nah, itu yang dulu saya akhirnya nek semua ini bertasbih, kok manusia sejak katanya sebagai khalifah kok sulit minta ampun mengendalikan mereka? Bener nggak? Manusia khalifah kan untuk merawat atau menyempurnakan. Alam ini sudah Allah ciptakan dengan sempurna. Aku sempurnakan ciptaanku. Lalu Allah ciptakan manusia untuk merawat toh sebagai khalifah. Tetapi apabila kamu lihat kerusakan di laut dan di daratan akibat ulah manusia siapa? Saya dan panjenengan semua gitu toh. Tapi jenengan nuduh-nuduh mesti. Harusnya kan ketika tanah rusak kita perbaiki sama-sama gitu toh. Padahal menurut rumput tanah hari ini tidak rusak. Kalau nggak ada pupuk jenengan nuntut pemerintah. Tahu sendiri pemerintah itu hutangnya sudah banyak. Pupuk subsidi itu beban APBN gitu toh, Pak. Mohon maaf, kita ini panjenengan percaya tongkat kayu jadi tanaman. Kolamnya bukan lautan tapi kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Bener nggak itu, Pak? Sampai hari ini bener nggak? Masih. Tapi kenapa orang dulu katanya susah makan, anaknya 12 hidup semua, pinter semua. Sekarang katanya sekolah tinggi, katanya beras tinggal beli, ya dong. Anaknya cuma 2, bapak ibunya pinter semua, kerja semua, kok anaknya stunting? Nah, bukan masalah bodoh, kok anaknya stunting? Dulu kalau makan sedikit-sedikit orang warak pokoknya kabeh keduman gitu loh. Wes ora sarapan sekolah dikon pinter, gurune galak pisan, Pak. Niku panjenengan alami pasti. Wes ora sarapan, gurune galak. Ora sangu. Balik sekolah mangan langsung ngewangi neng sawah. Nek orang ngaritne sapi, ngaritne wedhus. Tapi jenengan stunting enggak? Enggak, stunting itu enggak gagal tumbuh, Pak. Kok iso? Pasti ada yang salah. Nah, ini juga permasalahan bangsa kita di pertanian. Ini lupa tadi. Boleh Pak saya absen nggih? Saya absen boleh? Boleh. Tapi mohon maaf, absen saya setiap saat itu berdasarkan umur. Ini petani semua? Ya. Saya absen. Petani yang umurnya di bawah 35 ada? Di bawah 35. Pinten jenengan? 31. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umur yang di bawah 50, antara 35 sampai 50.
Enggak, yang di bawah 40 antara 35 sampai 40. Oke. Antara 55 sampai 50. 45 sampai 50. Terus umur yang di atas 50. Oke. Pak, kalau ternyata yang paling sedikit adalah yang di bawah 35. Antara 35 dan 50, yang paling banyak ternyata yang di atas 45 dan 50. Ternyata persentase lebih dari 50% didominasi oleh orang yang di atas 50 tahun. Pak, Indonesia ini penduduknya semakin bertambah apa berkurang? Bertambah. Hari ini hampir mendekati 300 juta, 290 juta sekian gitu. Bisa mungkin hari ini sudah 295 juta. Semuanya punya mulut, punya perut. Jenengan tahu jumlah petani itu berapa orang? Nah, kenapa sampai tentara, kenapa sampai polisi hari ini juga mendampingi pertanian? Ono opo sebenarnya? Segitu daruratnya kah? Iya Pak, ternyata pangan ini adalah kedaulatan. Setelah ada pangan, ketahanan baru pertahanan. Bisa tahan nggak Pak nenek pangan? Ya iya, makanya ketahanan pangan baru pertahanan. Nek petani terus saya punah. Hari ini itu ada sekitar 30,8 juta petani. Wah kok ngeri banget. Iya, kita anggap ada sekitar 35 juta petani gitu aja. Terus usia dari 35 juta petani ini lebih dari 50% usianya di atas 50 tahun. Bahkan banyak antaranya di usia 60 sampai 70 tahun. Nek PNS pensiun dulu Pak. Pensiun. Petani. Terus hanya di bawah 10% yang usianya di bawah 35 tahun. Pak, semua orang butuh makan? Butuh. Bayangkan, 35 juta menanggung perutnya orang hampir 300 juta. Sebagian besar nek mangan yo ora dintekne, sebagian dibuang. Wis marut selehne, enggak cukup sesuai dengan porsinya. Gitu toh. Mereka enggak pernah, ya orang-orang Jakarta kan enggak pernah nanam padi gitu, Pak. Artinya dia kerja buat beli makan. Sing luar biasanya mereka kasihan dengan petani. Petani itu kasihan ya hidupnya gitu. Padahal ketika jenengan nanam sendiri nggak dijual, mereka yang lebih kasihan Pak. Iya. Ketika jenengan nanam 1000 meter, itu cukup nggak untuk makan setahun? Cukup. Kalau bertani susah, payah, dan mudah-mudahan petani tidak melakukan itu. Ngopo aku susah-susah, aku nandur siti wae lah. Yang penting cukup ngembangan dewi, ngono piye? Selesai Pak. Kenapa? Tani itu ndak ada untungnya. Untung 2 juta kuwi urung dihitung tenagane 4 wulan gitu ya. Urung dihitung tenagane, urung dihitung rokoke gitu toh. Urung dihitung tukang masake gitu Pak. Itu pun kadang-kadang luput. Kadang bisa gagal panen, kadang bisa rugi. Ya, panennya kita oke dihitung-hitung kok orang ini hasilnya wajar. Dulu mungkin 30 tahun lalu jumlah petani 50% lebih orang Indonesia itu petani. Jumlah penduduknya hanya sekitar 170 juta. Sekarang 300 juta hampir, jumlah petaninya hanya 30 juta. Sebanding enggak? Ngono nek pas panen raya impor meneh. Tapi Pak, Indonesia jenengan percaya negaranya subur, katulistiwa, percaya Gemah Ripah Lojinawi? Yakin? Itu alam bawah sadarnya jenengan.